Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, Ana akan membagikan tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pada buku Al-Bidayah wa Nihayah. Sebelum masuk ke dalam kisahnya, Ana akan membagikan tentang rangkaian-rangkaian kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang pertama dari Nabi Daud. Rangkaian kisah Nabi Daud itu, yang pertama, beliau berhasil mengalahkan Jalut walaupun badannya itu lebih kecil daripada Jalut dan Jalut lebih besar dari dia. Kemudian, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu sedang berdiskusi tentang ladang yang dirusak. Kemudian juga beliau mendapatkan mukjizat bisa membuat baju besi dari logam-logam yang tipis. Kemudian rangkaian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu terkenal dengan kepemimpinannya, mukjizatnya, kemudian beliau juga bisa berbicara dengan bahasa hewan. Yuk kita masuk ke dalam kisah Nabi Daud. Saat itu Talut memotivasi kaum Bani Israel untuk berperang melawan musuh dan menjanjikan kepada siapapun yang berhasil melawan Jalut akan dinikahkan oleh salah satu putrinya. Kemudian dengan gagah berani, Daud pun ikut serta dalam berperang itu. Padahal banyak sekali yang meremehkannya karena dia belum punya pengalaman apa-apa tentang berperang. Tetapi karena Nabi Daud teguh dalam ikut serta berperangnya, ia pun tetap ikut ke dalam perang. Atas izin Allah, Daud berhasil mengalahkan Jalut dengan batu dan ketapel besar yang dilemparkan kepada kepalanya Jalut hingga kemudian sesuai janji Talut, ia pun menikahinya dengan salah satu putrinya, kemudian mengikut sertakan beliau di kepemimpinannya. Setelah masa kepemimpinan Talut telah habis, Daudlah yang menggantikan posisinya sebagai pemimpin berikutnya. Kita beralih ke kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu terkenal dengan kepemimpinannya, dengan singgasana yang megah, istana yang megah, dan semua orang mengenalnya sebagai orang yang baik dan dermawan. Beliau juga mampu untuk berbicara bahasa hewan. Salah satu kisahnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang pergi bersama rombongannya dan pasukannya, ia mendengar ada suara ribut dari bawah. Dan ketika beliau melihat, ternyata itu adalah semut-semut yang sedang buru-buru masuk ke dalam sarangnya, khawatir akan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman karena mendengar itu tertawa, kemudian menghentikan pasukannya untuk berhenti berjalan agar tidak menyakiti semut tersebut. Semutnya pun berterima kasih kepada Nabi Sulaiman dan memujinya sebagai orang yang dermawan dan baik hati. Implementasi yang Anda dapatkan dari kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kisah Nabi Daud terlebih dahulu. Kita tidak boleh menjadi orang yang terlalu memikirkan pendapat orang lain, karena pendapat orang lain itu berbeda-beda dan bisa jadi malah menjadikan kita dan kita malah tidak percaya diri lagi. Hendaknya kita teguh dalam pendirian kita selama itu benar dan juga tetap sabar terhadap remehan orang lain. Kemudian dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, patutnya kita menjadi orang yang dermawan, baik hati, dan saling tolong menolong. Walaupun kita orang yang berkecukupan, tetapi kita tetap saja tidak boleh sombong dan harus rendah hati. Kita juga harus menyayangi sesama makhluk hidup, seperti kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Sekian dari Ana, maaf jika ada salah. Ini itu Faizal Zamta, Fatalakal Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.